Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah taala pada malam hari ini di tanggal 13 Rabiul Awal, malam 14 Rabiul Awal, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini di kota Kudus. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dan guru-guru kita insyaallah senantiasa diberikan kesehatan afiat, bil khusus akhina al-habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf dan segenap para habaib, para kiai, para masyayikh, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, bil khusus sahabul bait Haji Fatah dan segenap keluarga besar dan semua yang hadir tempat ini. InsyaAllah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah Ta'ala angkat derajat kita, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tiap orang yang dekat, yang punya hubungan erat dengan Rasulullah, maka urusan dunianya beres, urusan akhiratnya juga beres. Ada satu orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati?" Berapa yang saya peruntukkan dari wirid, dari zikir saya, berapa yang saya peruntukkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi bilang, "Masyi'it," yang kamu suka, yang kamu kehendaki. Terus orang itu berkata, "Kalau begitu seperempat dari waktu saya, waktu wirid, seperempatnya untuk sholawat." Dia bilang, "Bagus. Fa in zitta fa ahsan." Kalau kamu bisa lebihkan lagi, lebih baik. Maka dia bilang, "Kalau begitu sepertiganya." Bilang, "Bagus. Kalau dilebihkan lagi, lebih baik." Kalau begitu setengahnya. Nabi bilang, "Bagus. Kalau bisa lebih baik." Hingga orang itu bilang, "Kalau begitu semuanya, agenda saya peruntukkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Nabi menjawab, "Idzan tukfa hammak wa tughfar dzambak." Kalau begitu, semua beban fikiranmu dicukupi oleh Allah Ta'ala, dihandle. Apa yang memberatkan benakmu, apa yang memberatkan fikiranmu, dihandle oleh Allah Ta'ala, dan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bilang, benarnya kita ini urusan kita dunia sama akhirat. Dunia kita punya urusan yang membebani pikiran kita. Entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, entah itu keamanan, entah itu politik dan lain sebagainya. Kita punya urusan-urusan duniawi yang memberatkan pikiran kita. Dan kita punya satu urusan yang lain, urusan dosa. Orang kalau udah stresnya dicukupi, dihandle oleh Allah Ta'ala, ditangani. Allah yang turun tangan menangani apa yang membebani pikiran dia. Terus urusan dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Terus mau apa lagi? Udah segalanya dia dapat. Itu makna firman Allah Ta'ala yang ngajarkan doa kepada kita sekalian. Minan nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Urusan dunia dihandle oleh Allah Ta'ala, urusan akhirat dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kita kumpul di sini, kita berzikir kepada Allah, dan juga yang kita sebut, yang kita zikir, yang kita sebut salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah tadi kan dibacakan dalam syair, amaluna bainal qabul wa raddiha. Amalan kita, amalan yang kita lakukan itu antara diterima dan tidak diterima. Bisa diterima, bisa enggak diterima. Mau itu sholat kita, zikir kita, ngaji kita, antara diterima atau enggak diterima, itu haknya Allah Ta'ala. Tapi satu hal yang pasti diterima, enggak ditolak oleh Allah Ta'ala, sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Makanya orang yang salawat kepada Rasulullah adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Inna agrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat di antara kalian denganku besok di hari kiamat
yang paling banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat, alhamdulillah. Dan salawat kayak begini. Salawat baik di majelis ataupun di luar majelis, ataupun di rumah, ataupun di jalanan. Jangan ditinggal sampai mati, jangan ditinggal. Sampai kita meninggal dunia jangan ditinggal. Hidup dalam cinta kepada Nabi Muhammad dan wafat meninggal dunia dalam cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda hidupnya dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Bilal adalah orang yang punya dzauq, punya cita rasa tinggi, yang telah tenggelam di lautan tauhid, di lautan iman dan lautan yakin, dan juga dalam lautan mahabbah dan cinta kepada Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Beliau Sayyidina Bilal menyelami lautan yakin, lautan iman, tahu sejak kapan? Sejak beliau masih di Mekah. Masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Dia adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Disiksa oleh majikannya di padang pasir Mekah. Ditimpakan batu besar, dibaringkan di atas padang pasir yang panas, yang membakar dari belakang tubuhnya. Tubuhnya ditindih dengan batu besar. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal yang sedang disiksa tersebut. Dan Bilal tahu keadaannya bagaimana waktu disiksa. Bilal pernah ditanya, bagaimana keadaan kamu waktu disiksa oleh majikanmu? Dibilang, waktu itu saya disiksa pedih, sakit. Tapi saya campur, saya racik, saya olah. Mengolah pedihnya sakit dengan manisnya iman. Jadi pedihnya sakit itu, perihnya siksaan, saya campur dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Ditanya, bagaimana kamu menghadapi atau meracik daripada ramuan tersebut hingga mengalahkan pedihnya siksaan? Saya cuma berdendang, cuma berzikir, mengucap ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad, al-ahad. Sehingga orang disiksa seharusnya merintih, seharusnya menangis, seharusnya kesakitan. Bilal disiksa malah berdendang. Berdendang, dia bilang ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala hingga enggak berasa akan sakit dan derita tersebut. Subhanallah. Ini di awal keimanan beliau sudah mencapai kedudukan seperti itu, hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada pemilik ataupun majikannya Bilal, bilang, kamu enggak ada keperluan sama Bilal. Gini saja, Bilal yang sudah kamu enggak mau lagi, kamu enggak suka sama dia, saya beli, saya bayarin, ini hamba saya yang beli. Uang imbalannya. Sebab di mata orang-orang yang enggak beriman, hal yang paling besar di mata mereka adalah dunia. Hal yang paling besar di mata mereka harta dan tahta. Sehingga apapun juga mereka berikan dengan imbalan harta dan tahta. Ujung-ujungnya dunia yang mereka cari. Sehingga Sayyidina Abu Bakar datang kepada orang tersebut, saya bayarin Bilal, berapa kamu mau? Saya bayar. Bilang, oke dah. Dibebaskan, diberikan, dijual Bilal sebagai budak itu, dijual kepada Sayyidina Abu Bakar. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Terus dibawa ke hadapan Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq menghadiahkan Bilal kepada Nabi Muhammad, dan Nabi yang memerdekakan Sayyidina Bilal. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar bisa memerdekakan langsung, tetapi beliau ingin kemuliaan itu untuk Nabi Muhammad. Sehingga Bilal enggak disebut Maula Abu Bakar, tetapi disebut Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga disebutnya Maula Bilal, majikannya Bilal. Sehingga itu adalah kehormatan bagi Sayyidina Bilal. Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar punya proyek kayak begini bukan satu orang doang, bukan kepada Bilal, tetapi ada beberapa hamba sahaya yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membeli orang-orang tersebut, diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerdekakan mereka semuanya. Ini proyeknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang demikian banyak. Intinya dakwah bukan di tangan satu orang doang, akan tetapi di tangan orang-orang yang mengemban dakwah tersebut, orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum hijrah Nabi Muhammad,
Di Mekkah itu orang yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar lebih banyak daripada yang masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar adalah jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad bilang, inna amannan nas alayya fi nafsihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada saya, berjasa dengan hartanya, berjasa dengan jiwanya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal, beliau di masa mudanya demikian, dan di akhir hayatnya pun juga tetap hanyut di lautan mahabbah. Apa yang dia lakukan itu akhir hayatnya dalam keadaan sakaratul maut. Istrinya ngejerit, berkata, wa karbah, betapa malang Bilal, betapa sakit Bilal, kesian Bilal. Bilal menoleh kepada istrinya dan berkata, itu kalimat tidak tepat dan tidak mengungkapkan keadaan saya yang sebenarnya. Sungguh kalimat yang tepat, yang mewakili keadaan saya ini tahu apa? Wa tarabah gadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah lezatnya, alangkah nikmatnya besok perjumpaan dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kata Sayyidina Bilal, orang lagi sekarat, kesakitan, perih, Bilal malah keenakan. Kenapa keenakan? Itu tadi, dari awal Islam dia pandai meracik. Pedihnya kehidupan, pedihnya musibah, pedihnya tantangan diracik dengan manisnya iman. Dan ternyata manisnya iman, manisnya mahabbah itu mengalahkan itu semuanya. Sampai akhir hayatnya pun juga manisnya kerinduan kepada Nabi Muhammad itu mengalahkan daripada pedihnya siksaan, mengalahkan daripada pedihnya sakaratul maut. Masya Allah, kerinduan. Nah kita cinta kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, merindukan kepada Nabi Muhammad, obsesi terhadap Nabi Muhammad dari hidup sampai kita mati, dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan rindu, terobsesi, tergila-gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang mungkin itu jadi gila kamu, jadi enggak waras ataupun jadi riya. Nabi bilang dalam hadis, "Udzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya murai ya majnun." Banyakin zikir kepada Allah hingga orang-orang munafik mengatai kalian, wahai orang yang riya, wahai orang yang gila. Biarin zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, biarin mau dimaki mau dicaci, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sungguh kita berbangga apabila kita disebut terobsesi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahib ratib al-Imam Al-Haddad, beliau bilang, anal haimul maftun fi hubbi sadatin tahattaktu fihim baina badin wa hadiri. Aku adalah orang yang terobsesi, yang tergila-gila mencintai para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, habis-habisan dalam mencintai mereka, merindukan mereka, terobsesi dengan mereka, malam gak bisa tidur kalau ingat kepada mereka. Ini sifatnya para sahabat. Ini sifatnya Rasulullah. Rasul malam tahu-tahu menjerit di hadapan sahabatnya, bilang, wa syaugah, kata Nabi, alangkah rindu, alangkah kangen. Sahabat nanya, rindu kepada siapa ya Rasulullah? Tiba-tiba Nabi menjerit di tengah malam, lau ra'ayna ikhwanana, saya rindu ingin melihat saudara-saudaraku. Maka sahabat berkata, alasna ikhwanuk, kami saudaramu ya Rasulullah. Nabi bilang, antum ashabi, kalian sahabatku. Tapi saudaraku yang aku rindukan, tahu siapa? Gaumun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni. Mereka para kaum yang datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah melihat aku. Aku rindu kepada mereka. Kalau kita baru sekarang, kita terobsesi dengan Nabi Muhammad. Kita cinta, kita merindukan Nabi Muhammad. Nabi sudah merindukan kita 15 abad yang lalu. Cintanya kita enggak sebanding sama cintanya Nabi Muhammad. Kecil cintanya kita dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita. Mana lebih cinta? Kita lebih cinta kepada Nabi atau Nabi lebih cinta kepada kita? Lah, Nabi lebih cinta kepada kita. Kita baru cinta kepada Nabi kapan? Kapan? Kita baru cinta kepada Nabi Muhammad? Baru. Setahun, 2 tahun, 20, 30, 50 tahun. Nabi udah 1500 tahun cinta, merindukan kita. Dari kita belum lahir. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan sesuatu perbuatan
yang Rasulullah sangat bergembira. Dan Nabi langsung mendoakan Siti Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, berikan ampunanmu kepada Aisyah atas apa yang dia lakukan, yang dia sembunyikan ataupun yang dia ungkapkan. Didoakan panjang lebar oleh Nabi Muhammad. Siti Aisyah mesem, senyum lebar, didoakan oleh Rasulullah. Terus Nabi bertanya, Aisyah, farihti bidu'ai lish? Kamu gembira dengan doaku untukmu? Dibilang, siapa yang gak gembira? Tentu aku gembira. Ini doa rasanya cuma saya doang yang punya, saya doang yang dapat. Nabi bilang, innaha la da'wati likulli fardin min ummati kulla lailah. Itu doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk setiap individu dari umatku tiap malam. Tiap malam. Kita didoakan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kita dengan cintanya Rasulullah enggak imbang. Rasul lebih cinta kepada kita. Sehingga kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, jangankan tiap tahun sekali, hatta tiap hari kita salawatan kepada Nabi Muhammad, hatta tiap jam, tiap menit, tiap detik kita salawat kepada Rasulullah, kita masih belum bisa membalas jasa kepada Nabi Muhammad. Imam Al-Haddad bilang, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'ain sa'iri. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu membalas jasa kebaikan nabimu wahai pemuda, walaupun dalam rangka balas jasa kamu datang kepada Rasulullah, ziarah kepada Nabi bukan jalan kaki, tapi ziarah kepada Nabi Muhammad jalan di atas kedua bola mata kita, sampai hancur mata kita, hancur muka kita, berjalan di atas mata kita kepada Nabi Muhammad, kita masih belum bisa balas jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah karenanya itu, salawat kepada Nabi, cintai Nabi, rindukan Nabi, sampai kita mati dalam cinta kepada Rasulullah, dalam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak kita dikubur, di dalam kubur ditanya oleh malaikat tentang Nabi Muhammad. Fil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari itu Nabi menyebutkan bahwasanya malaikat datang kepada mayit, menginterogasi, malaikat Munkar wa Nakir. Dia bilang, ma taqul fi hadza rajul? Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Ditunjukkan gambar. Apa menurutmu tentang orang ini? Kamu kenal enggak? Tahu enggak siapa? Adapun mukmin, dia langsung tahu, hadza habibi Muhammad. Ini adalah nabiku, Rasul yang Allah utus kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun munafik, dia disodorkan gambar tersebut, dia enggak tahu. La adri. Terbata-bata, dia enggak tahu, enggak kenal. Maka dijawab oleh malaikat, la tadri wala darait. Kamu enggak kenal dan enggak tahu dan enggak mau tahu. Diketuk pukulan di kepalanya itu yang membuat dia menjerit, itu jeritannya itu sampai hari kiamat masih belum selesai. Dari mulai dia dimakamkan, masih di jeritan yang sama. Adapun mukmin dibilang nam salihan, tidurlah engkau dalam keadaan saleh, dalam keadaan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Subhanallah. Nah karenanya itu, kenali Rasulullah. Kita di majelis ini diperkenalkan kepada Nabi Muhammad. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang punya masalah datang kepada Nabi Muhammad. Mau masalah dunia, masalah akhirat. Ada orang datang kepada Rasulullah. Alhasil orang ini dia banyak di masjid. Sering di masjid. Tapi udah kelebihan. Sampai Nabi bertanya-tanya kepada orang tersebut, sini. Ini arak. Tukthirul julus fil masjid. Saya melihat kamu kok sering banget di masjid. Nabi juga sering di masjid. Tapi ini orang gak pulang-pulang. Di masjid terus. Bilang, kamu ada masalah apa? Maka dia ngadu, ya Rasulullah, humum, wa ghumum, wa duyun, gayadatni. Ya Rasulullah, saya stres, saya sumpak, dan hutang saya melibat saya. Maka Nabi bilang, mau gak kamu saya ajarkan doa? Kata Nabi. Kalau kamu rutinkan doa tersebut, kamu baca, stresmu hilang, sumpakmu hilang, hutangmu dilunasin oleh Allah Ta'ala. Bilang, mau. Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad, tiap pagi dan sore, pagi hari atau sore, pagi dan sore hari, bisa sore bisa malam, bacalah
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa gahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari stres, dari sumpek dan kesedihan. Dan aku berlindung kepadamu dari minal ham wal hazan, minal ajzi wal kasal, dari sifat malas dan sifat lemah. Dan juga berlindung min ghalabatid dain, dari hutang yang melibat saya. Berlindung dari hutang. Subhanallah. Nah ini orang itu membaca doa tersebut, beberapa bulan, gak nyampe sebulan, stresnya hilang, sumpeknya hilang, hutangnya lunas. Subhanallah, berkat merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya itu selalu kan diucapkan tuh dalam syair. Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Yang datang kepada pintunya Allah. Siapa pintunya Allah? Nabi Muhammad. Maka dia gak bakal berpulang dari pintu tersebut dalam keadaan kecewa. Tidak akan pulang dalam keadaan kecewa. Punya masalah, dekatlah kepada Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan kita baca, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil ugad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Apa itu maknanya? Apa itu maknanya? Salawat kepada Nabi Muhammad serta salam yang dengan berkat Nabi Muhammad semua hal, problem, masalah menjadi selesai. Simpul-simpul yang terikat menjadi terbuka semuanya. Semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua problem disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah itu Nabi Muhammad seperti itu. Ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung. Musibahnya apa? Musibahnya matanya buta. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bilang doain saya. Mata saya buta, dari lahir nggak bisa ngelihat. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, kalau kamu mau bersabar, lebih baik. Kalau kamu mau saya doakan, ya saya doakan. Tapi kalau kamu mau sabar, lebih baik. Kamu dapat surga. Dia bilang, saya pengen surga, tapi saya pengen ngelihat juga. Saya pengen surga, tapi saya pengen ngelihat juga. Maka Nabi bilang, kalau begitu gini dah, saya ajarkan kamu doa, kamu yang doa. Kamu ambil wudhu, kalau punya hajat, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, maka kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang, Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin an-nabi rahmah. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Begitu, agar engkau memberikan hajatku ini dan ini, disebutkan hajatnya. Begitu juga mengatakan, ya Rasulullah inni atawassal bika ilallah. Ya Rasulullah, aku bertawasul denganmu kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala mengabulkan hajat saya. Itu orang dia baca. Dia ambil wudhu di luar ruangan, dia sholat, kemudian perawi hadis bilang orang ini masuk ke ruangan itu seolah-olah dia gak pernah buta, matanya udah bisa ngelihat, langsung saat itu juga kontan. Dapat solusi dari Nabi Muhammad SAW. Yang lebih dari itu lagi, ada satu sahabat, matanya itu terkena sabetan pedang. Terkena pukulan dalam peperangan, dalam jihad, sehingga matanya menggantung di pipi. Lepas, matanya masih ngegantung di pipi. Sudah hampir putus. Dia bilang, ya Rasulullah, aini. Ya Rasulullah, mata saya. Maka Nabi pegang matanya, dimasukkan ke dalam lubangnya, ditiup oleh Rasulullah, langsung sembuh saat itu juga. Kalah dokter, kalah ahli operasi. Nabi Muhammad SAW, Al-Habib, Al-Tabib. Beliau adalah sang kekasih, sang penyembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, Innama anal qasim wallahu yu'ti. Aku adalah yang membagi-bagikan anugerah Allah. Pemilik anugerah adalah Allah. Tetapi yang tukang bagi-bagi ini saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita dapat bagian yang banyak berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nih yang hadir di sini adalah orang-orang ya semuanya punya masalah, punya hajat. Antara punya masalah atau punya hajat. Kita semuanya punya hajat. Oh, saya nggak ada hajat. Jangankan kamu. Malaikat aja datang punya hajat. Yang hadir manusia banyak. Malaikat yang hadir lebih banyak.
Lebih banyak malaikat, untung malaikat nggak minum air, ya nggak makan buah, kalau nggak kita nggak bisa ngasih makan mereka. Jumlah malaikat itu banyak, berkeliling, membuat lingkaran-lingkaran, sampai itu bertingkat-tingkat, sampai ke langit mereka. Dan tahu nggak, dalam Sahih Al-Bukhari, malaikat tersebut kalau nemukan majelis zikir, mereka memanggil kawanannya. Ya, mereka broadcast. Mereka panggil kawanannya. Ini fil Bukhari. Halummu ila hajatikum. Mari datanglah menuju hajat kalian. Hajat kalian ada di sini. Di sini ada hajatnya malaikat. Jadi kita ke sini kalau malaikat aja punya hajat. Malaikat yang tidak ada dosanya. Yang enggak ada maksiatnya. Yang enggak pernah melanggar perintah Allah Ta'ala. Mereka berhajat di tempat ini. Tidakkah kita berhajat di tempat ini? Kita punya hajat. Kita datang sini antara kita punya hajat, kita punya masalah. Masalah kita yang terbesar, sumber daripada dan induk dari semua masalah kita adalah dosa kita. Itu dosa yang bikin sumpek. Kadang orang sumpek, stres, dia nggak tahu sumbernya dari mana. Asal tahu aja gara-gara dosa yang tidak dia sadari. Istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, hilang sumpeknya dia. Zikir kepada Allah Ta'ala. Ini majelis yang semacam ini yang apa namanya? Yang memberikan healing kepada kita. Memberikan kelegaan bagi kita, kelapangan, yang memberikan kepada kita, menghilangkan sumpek dan stresnya kita di majelis yang semacam ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah kita orang beriman. Alhamdulillah kita umat Islam. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketentraman yang kita punya nggak dimiliki oleh orang yang paling kaya di dunia. Mereka mencari setitik dari kenyamanan yang kita punya, dan mereka nggak menemukannya, dan kita punya. Dan kita bergelimang kenyamanan ini, kita bergelimang ketentraman ini. Dan orang yang mengerti dari para pendahulu kita, mereka mengerti akan anugerah Allah. Dalam hal ini mereka bilang, "Lau kana ahlul jannah ala mithli ma nahnu alaih innahum lafi 'aisyin thayyib." Kalau penghuni surga merasakan yang kita rasakan dari ketentraman, kenyamanan, berarti surga itu nikmat. Kenikmatan yang nggak bisa disandingkan dengan kenikmatan manapun, harta ataupun tahta. Nggak bisa disandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Disandingkannya dengan kenikmatan surga. Alhamdulillah. Allah Ta'ala anugerahkan kita saat ini, momen ini. Sampai dibilang tuh kata ulama, ini majelis kayak begini adalah momen yang kita curi dari surganya Allah. Istilahnya begitu. Kenapa? Ini momen nggak berasa di dunia. Berasa kayaknya kita di surga. Kita baca Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bilang, murid-murid beliau, mereka mengatakan, la nahis annana bidunya illa lamma mat hadzal imam. Selama guru kami, sahabat kami Al-Habib Ali maujud, selama beliau ada di tengah-tengah kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia. Rasanya kita kayak di sorga aja. Kita baru sadar kalau kita hidup di dunia tatkala meninggal orang ini. Tatkala kita kehilangan kebersamaan dengan beliau, momen-momen bersama beliau, baru berasa, oh ternyata kita di dunia. Sampai ulama mengatakan, di antara mereka, para wali-walinya Allah, mereka bilang, laula qiyamal lail wa mujalasatal ikhwan fillah lama ahbabnal baga'a fid dunia. Kalau bukan kelezatan yang kami rasakan dalam qiyamul lail, dalam tahajud, dan kenikmatan kelezatan yang kami rasakan saat duduk bersama para wali-wali di majelis mereka, kalau bukan dua kelezatan itu, niscaya kami tidak akan ingin berlama-lama hidup di dunia. Hidup di dunia enaknya ya karena itu. Kalau itu udah nggak ada, ya udah nggak enak lagi hidup di dunia. Ini kenikmatan cuma adanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengambil, dicicipkan daripada kenikmatan surga di majelis yang semacam ini. Subhanallah, karena itu orang yang paling mengerti kenikmatan majelis ini tahu siapa? Yang udah di kuburan. Mereka tahu banget kalau mereka diberi kesempatan untuk balik ke dunia, yang mereka lakukan adalah hadir majelis yang semacam ini. Yang mereka lakukan ngumpul sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang singkat namun fadilahnya besar. Hajat dikabulkan, problem diselesaikan, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mencatat amal ibadat kita dilipat gandakan di majelis yang semacam ini.
Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kabul insyaallah kepada kita sekalian. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah, yang hadir banyak, malaikat yang hadir jauh lebih banyak. Dan ampunan Allah Ta'ala jauh lebih luas, jauh lebih banyak anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tidak ada yang keluar dari majelis ini melainkan mendapatkan ampunan. Tidak ada yang menyaksikan majelis ini melainkan dapat ampunan, dapat rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wah, ini kalau ditanya majelisnya sukses, oh majelis sukses. Maulid sukses, nggak ada maulid yang nggak sukses. Orangnya sukses nggak? Maulidnya sukses, majelisnya sukses, orangnya sukses nggak? Kita hadir maulid, hadir majelis, biar suksesnya maulid nular ke kita. Biar kita kebagian sukses. Bagaimana suksesnya kita? Suksesnya kita pulang dari maulid kita makin istiqamah, makin rajin sholat jamaah, makin rajin sholat 5 waktu. Jangan pulang maulid, hadir majelis tapi subuh tetap telat. Hadir majelis tapi tengkar suami istri. Bagaimana? Mana keberkahan majelis? Hadir majelis akan tetapi tetap melihat yang diharamkan oleh Allah, mendengar yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Cari ridhonya Allah Ta'ala. Jadikan itu di rumah kita, jangan ada di rumah kita hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Ataupun ada hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad di handphone kita. Ataupun juga di medsos kita, di media kita. Jangan memfollow kecuali orang-orang yang kita hari kiamat mau ikut di barisan mereka. Jangan memfollow dalam medsos kita. Kita menjadi followernya siapa? Jangan memfollow kecuali orang-orang yang kita hari kiamat ingin bersama mereka. Terserah. Oh, saya mau memfollow artis, mau hari kiamat ikut sama mereka. Penyanyi, mau hari kiamat bersama mereka. Jangan memfollow kecuali orang-orang yang kita hari kiamat ingin bersama orang-orang tersebut. Ingin dekat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita di barisan para aulia wassalihin. InsyaAllah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala anugerahkan istiqamah kepada keluarga kita, kepada kaum laki-laki kita, kepada kaum wanita kita. Masya Allah. Dan juga kepada anak-anak kita, dan juga kepada orang tua kita, dipanjangkan umur mereka dalam kesehatan, diluaskan rezeki kita, dan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.